Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010100260 akan menyampaikan presentasi ujian tengah semester mata kuliah Cybersecurity Management pada studi kasus pencegahan dan penanganan data informasi di institusi keuangan. Dimulai dengan pendahuluan keamanan data dan informasi. Definisi keamanan data dan informasi yaitu yang pertama adalah langkah keamanan, di mana keamanan data meliputi langkah teknis dan prosedural yang dirancang untuk melindungi data dan informasi dari ancaman. Yang kedua adalah teknologi keamanan, di mana teknologi berperan sangat penting dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dari berbagai serangan. Dan definisi yang ketiga adalah kebijakan dan praktik terbaik, di mana pengembangan kebijakan dan praktik terbaik menjadi kunci untuk memastikan data terlindungi secara efektif. Pentingnya keamanan data di sektor keuangan, yang pertama ke informasi yang sensitif, di mana pada sektor keuangan menyimpan data yang sangat sensitif seperti informasi rekening bank dan identitas pribadi yang perlu dilindungi. Yang kedua, perlindungan nasabah. Keamanan data bertujuan untuk melindungi nasabah dari penipuan dan kehilangan yang merugikan. Dan yang ketiga, pentingnya keamanan data di sektor keuangan adalah pencegahan penipuan. Ini mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data membantu mencegah penipuan yang dapat merugikan institusi dan masyarakat. Ancaman umum terhadap keamanan data, yang pertama serangan cyber, di mana serangan cyber adalah salah satu ancaman utama terhadap keamanan data yang dapat merusak sistem dan mencuri informasi yang sensitif. Yang kedua, malware, di mana malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengakses dan merusak sistem komputer serta mencuri data. Yang ketiga, ancaman berupa pencurian identitas. Ini terjadi ketika informasi pribadi dicuri untuk tujuan penipuan yang dapat berdampak besar pada korban. Ancaman yang keempat adalah kesalahan manusia, di mana kesalahan manusia dapat menyebabkan pelanggaran data, seringkali terjadi karena kelalaian atau kurangnya pelatihan tentang keamanan data. Studi kasus keuangan pada yang akan dicontohkan adalah pada kasus keuangan di Bank Syariah Indonesia. Latar belakang yang pertama, layanan keuangan. Institusi keuangan BSI menawarkan berbagai layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, dan investasi kepada nasabah. Latar belakang instansi keuangan BSI adalah memahami latar belakang dan secara instansi keuangan sangat penting untuk analisis keamanan dan privasi data. Analisis keamanan data merupakan aspek penting untuk melindungi informasi nasabah dan menjaga kepercayaan publik. Evaluasi sistem keamanan data yang ada, yang pertama teknologi keamanan data, di mana evaluasi sistem keamanan mencakup teknologi yang digunakan untuk melindungi data dari ancaman dan kebocoran. Audit dan pengujian keamanan. Audit berkala dan pengujian keamanan penting untuk memastikan setiap sistem tetap efektif dan mematuhi standar regulasi dari pemerintah tentunya. Kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi adalah aspek yang penting dan
berfungsi untuk sistem keamanan data dalam rangka melindungi informasi yang sensitif. Identifikasi masalah dan ancaman yang dihadapi. Yang pertama mengenai perangkat lunak yang sudah usang, di mana penggunaan perangkat lunak yang sudah usang dapat menciptakan kerentanan keamanan yang serius bagi organisasi. Yang kedua, kesadaran karyawan yang rendah, di mana kurangnya kesadaran karyawan terhadap praktik keamanan dapat menyebabkan kesalahan yang mengancam data dan infrastruktur. Yang ketiga, kekurangan protokol keamanan. Protokol keamanan yang kurang memadai dapat menyebabkan risiko tinggi terhadap serangan cyber dan pelanggaran data. Selanjutnya adalah implementasi teknologi keamanan yang canggih. Yang pertama, enkripsi data. Enkripsi merupakan metode penting untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Ini membantu menjaga kerahasiaan informasi. Yang kedua, firewall. Ini berfungsi sebagai pelindung yang mencegah akses tidak sah ke jaringan, dan firewall mengawasi dan mengontrol lalu lintas data. Yang ketiga, sistem deteksi intrusi. Ini adalah untuk mendeteksi dan mengingatkan tentang potensi ancaman dan meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Pentingnya pelatihan dan kesadaran karyawan sangat penting untuk menjaga informasi yang sensitif. Pengetahuan yang tepat dapat mencegah kebocoran data. Kesadaran akan risiko terkait keamanan data dapat membantu karyawan mengidentifikasi potensi ancaman, dan ini mengurangi kemungkinan kesalahan manusia yang berbahaya. Protokol tanggap darurat dan pemulihan. Yang pertama, pentingnya protokol darurat. Setiap instansi harus memiliki protokol darurat untuk merespon pelanggaran keamanan secara efektif dan cepat. Yang kedua, identifikasi kejadian, di mana langkah pertama dalam protokol adalah mengidentifikasi kejadian yang cepat untuk meminimalisir kerusakan. Selanjutnya, pemulihan data setelah insiden. Tentunya penting untuk memiliki rencana mengembalikan sistem ke kondisi yang normal. Analisis dampak jika keamanan data tidak ditangani. Yang pertama, dampak finansial dan kerugian ekonomi tentunya, di mana kerugian finansial adalah merupakan yang sangat penting. Pelanggaran keamanan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar yang mempengaruhi kestabilan perusahaan. Kedua, biaya pemulihan. Biaya pemulihan dari pelanggaran keamanan yang serius seringkali sangat tinggi dan dapat menguras sumber daya perusahaan. Yang ketiga, potensi kehilangan pendapatan. Kehilangan pendapatan akibat pelanggaran dapat mengurangi arus kas dan mempengaruhi pertumbuhan bisnis perusahaan. Dan yang keempat, denda dari regulator, di mana perusahaan dapat menghadapi denda dari regulator yang menambah beban finansial akibat pelanggaran dari keamanan. Yang kedua, kerugian reputasi dan kepercayaan pelanggan. Dan ini tentu sangat penting, di mana akan berdampak pada finansial. Kerugian finansial yang signifikan bagi instansi keuangan dan mengganggu operasional dari keberlanjutan bisnis. Selanjutnya juga hilangnya reputasi, karena reputasi yang buruk akibat pelanggaran keamanan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan yang sangat sulit untuk dipulihkan. Selanjutnya, dampak dalam jangka panjang, karena kehilangan kepercayaan pelanggan dapat menimbulkan dampak yang sangat panjang yang merugikan bagi bisnis
termasuk penurunan loyalitas dan pendapatan. Konsekuensi hukum dan regulasi, sanksi hukum, instansi keuangan yang melanggar regulasi perlindungan data dan menghadapi sanksi hukum yang berat termasuk denda yang tindakan hukum lainnya. Yang kedua, beban finansial. Pelanggaran terhadap regulasi dapat menambah beban finansial yang signifikan bagi instansi termasuk biaya litigasi dan denda. Dan yang ketiga, reputasi terpengaruh. Kepatuhan terhadap regulasi juga sangat penting untuk keberlanjutan dari instansi keuangan di mata klien dan masyarakat. Dapat kita ambil kesimpulan dari studi kasus pencurian data pada Bank Bank Syariah Indonesia (BSI). Yang pertama, evaluasi keamanan data. Evaluasi sistem keamanan data secara keberlanjutan penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman. Pencegahan ancaman, menerapkan langkah pencegahan yang tepat, membantu melindungi data dan ancaman yang mungkin timbul. Dan yang ketiga, keamanan data berlanjutan. Keamanan data harus menjadi proses yang berkelanjutan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap data yang penting. Rekomendasi untuk instansi keuangan yang lain dari kasus yang ada BSI adalah adopsi teknologi terbaru. Instansi keuangan harus mengadopsi teknologi terbaru untuk tetap bersaing dan meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, kesadaran karyawan. Meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keamanan data akan membantu melindungi informasi sensitif dari ancaman. Dan yang ketiga, protokol keamanan yang kuat. Memperkuat protokol keamanan menjadi sangat penting untuk melindungi data dan menjaga kepercayaan pelanggan. Masa depan keamanan data di sektor keuangan. Yang pertama, tantangan keamanan data menghadapi berbagai tantangan termasuk serangan cyber yang semakin canggih dan beragam. Yang kedua, kemajuan teknologi membawa perubahan dalam cara data dikelola dan dilindungi, tetapi juga memperkenalkan risiko yang baru tentunya. Yang ketiga, kesiapan menghadapi ancaman. Ini penting untuk selalu siap menghadapi ancaman baru dengan strategi keamanan yang adaptif dan proaktif. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.